Bisa keluar dari tempat Recording in saudara dan progress. saudara bisa memberi salam kepada dua orang yang mungkin saudara belum temui pada pagi hari ini. Good morning kids. Happy Good Friday. Saya percaya ada sukacita di tengah-tengah setiap kita. Amin. Hari ini menjadi satu hari yang luar biasa bagi setiap kita karena kita percaya, kita merayakan, kita mengingat kembali akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib bagi kita, di mana Yesus berkata bahwa semuanya sudah selesai. Amin. Semuanya sudah selesai di dalam kematian Kristus, di dalam pengorbanan di atas kayu salib. Yesus berkata bahwa semuanya sudah selesai, bahwa tidak ada lagi rasa takut, bahwa tidak ada lagi yang memisahkan kita daripada kasih Kristus. Itu yang membuat kita bersuka cita, itu yang membuat kita terus memiliki pengharapan di dalam Dia. Amin, amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Dia. Come on, let's give all the glory and bring your gift thanks to Him. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami pagi hari kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam kasih karunia-Mu kami menerima kemenangan. Di dalam kasih karunia Kristus kami memperoleh pengampunan di dalam Engkau. Di dalam kasih karunia Kristus kami memperoleh kemenangan di dalam Engkau. Thank you Jesus, thank you Lord. Kami berikan semua kemuliaan, hormat bagi nama Engkau. Haleluya, haleluya. And everybody say, Amen. Woo! Come on, let's celebrate. Ha!
atas segala nama. Di dalam nama Yesus, setiap lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari sama-sama katakan. Say. Nama di atas segala nama. Oh. Nama yang telah membebaskanku. Katakan segala kuasa. Segala kuasa tunduk Hey. pada nama itu. Come on. Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi katakan. Nama di atas segala nama. Hey. Nama yang telah membebaskanku. Oh, say segala kuasa. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Hey. Yesus Raja segala raja. Hey. Come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Thank you, Jesus. Nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Come on. Engkau yang termulia. Engkau yang Come on, say. di bumi. Come on, sing it out. Hey. Heartbeat. Yes. Yay. Engkau. Come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur Thank you, Lord. perkasa Because you died for us. selamanya. Yeah. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. I'm gonna clap your hands. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, ada kuasa di dalam nama Yesus. Hey, come on, give all the glory. Woo! Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kami merayakan akan kematian Engkau. Kami merayakan akan kemenangan kami di dalam Engkau. Benar, Engkau yang termulia. Engkau yang berkuasa, Tuhan. Biar pagi hari ini ketika kami merayakan akan kematian Engkau, kami tahu bahwa kami tidak kalah, kami tidak gagal di dalam Engkau. Tapi kami tahu kami memperoleh kemenangan. Thank you, Jesus. Bahkan sekalipun kami dalam lembah kekelaman, Engkau yang memberikan kami penghiburan. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you.
Say when my eyes see the storm come near me, when I'm drowned with all the world gives me, when the tides all around are rising, feel your faithful love surround. Say, when the shadows all around to me. Yes, my sight is fading out, blinding. You remind me of your song, resounding. Say, oh my soul, We rise to sing. say you command the wind. Say you still my heart. Still my heart with your embrace. Say you are my peace. You are my peace. You anchor my heart. Won't let go. Your love holds me now. Say Jesus, Jesus, I adore. oh your joy comes true. Yes, your grace. Your grace it surrounds. I will not fear. Yes, My strength is your love. say Jesus, I adore. Jesus, I adore. When the shadows are around, consume me. Say my side is fading out, blind. You remind me of yes. sounding. Say, oh my soul, we rise to sing. say you command, come on. You command Yes, the wind to fade. say you still my heart. My heart with your Say you command the wind to fade. You seal my heart with your embrace. Come on, say, you are my peace. You anchor my heart. Yes. You won't let go. Yes. Your love hold me down. Say Jesus, Jesus, I adore. your joy comes true. Your grace is surround. Say, I will not fear. I will not fear. My strength is your love. Jesus, I adore. Come on, say, you are my peace. You are my peace. You anchor my heart. You are my Won't let go. Thank you, Your Lord. love hold me down. Say Jesus, Jesus, I adore. your joy Joy comes through. Your grace is around. I will not fear. My strength is your love. Yes, Lord. Jesus, I adore. Kami berserah kepada Engkau Tuhan pagi hari ini. Bahkan ketika badai itu datang dan mulai menghantam hidup kami, membuat kami takut, membuat kami cemas. Tetapi pagi hari ini, biar Engkau menolong kami, membuka mata kami. Engkau menyatakan kuasa salib-Mu bagi kami, bahwa Engkau adalah Allah yang besar. You are the great God. Bahwa Engkau adalah Allah yang besar bagi kami.
dan melebihi Engkau. Yes, yes Lord. Who has measured the waters in the palms of his hand and knows every detail. Ketika Tuhan bertanya kepada engkau pagi hari ini, siapa yang menakar air lautan dengan tangannya? Siapa yang membentangkan langit? Dialah Allah yang besar. Dialah Allah yang besar. Woo! Yes. Dia tahu engkau. Dia tahu ketakutanmu. Dia tahu kelemahanmu. Dan dia berkata, I am who I am. Say, who has measured the water from his head and know every detail. Yes, Lord, who has part of the heavens, outstretched arms. Say, the great I am. You are my peace. You anchor my heart. You won't let go. Your love hold me now. Say, Jesus, I adore. Tuhan, biar aku menyembah-Mu pagi hari ini. Come on. Your joy come through. Your grace is around. I will not fear. My strength is your love. Say, Jesus, I adore. Jesus, I adore. Come on, say, you are my peace. You are my peace. You anchor my heart. You won't let go. Your love hold me down. Jesus, I adore. Say, your joy come through. Your grace is around. I will not fear. My strength is your love. Jesus, I adore. Say, Jesus, I adore. Jesus. Come on, mari angkat tanganmu. Katakan, Jesus, I adore you. Jesus, I adore. Jesus, I adore you. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore. You are my peace. You anchor my heart. Yes. Dia Tuhan yang tidak membiarkan engkau, saudara, pagi hari ini sendiri. Your joy. Thank you, Lord. I will not fear. Yes. Say, Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Benar Tuhan. Jemaat Tuhan, saya diingatkan dengan satu cerita. Ketika Yesus akan naik ke sorga, ada begitu banyak pengikut dan murid-murid Yesus pada waktu itu. Ketika Yesus terangkat di sorga, ada sebagian yang ragu untuk menyembah bahwa Dia sebagai Tuhan. Tapi ketika mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri
Ketika Yesus naik ke surga dengan kemuliaan Allah. Dan akhirnya mereka sujud menyembah Dia. Dan semenjak hari itu hidup mereka menjadi berubah. Kesaksian akan Kristus di dalam hidup mereka mengubahkan pribadi mereka. Pagi hari ini mungkin engkau ragu mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan karena mungkin situasi di dalam hidupmu, karena keadaan yang menekan engkau. Tetapi pagi hari ini Dia datang dengan lembut dan berkata, Akulah Tuhan, Akulah Allah yang besar. Aku Tuhan yang bersama-sama dengan engkau. Aku Tuhan yang tidak membiarkan engkau sendiri. Aku mengenal engkau. I know you. I know your weakness. I know your struggles. I know your problems. Dan aku Tuhan yang datang memberikan damai sejahtera, bahkan kekuatan bagi engkau pagi hari ini. Untuk menjadi percaya dan terus percaya dan menyembah aku sebagai Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. You are the Lord. You are the God. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang besar. Kau bukan Tuhan yang melihat dari surga dan meninggalkan kami, tapi Engkau Tuhan yang datang. Engkau Tuhan yang datang dan menyelamatkan hidup kami. Karena Engkau tahu keadaan kami. Di luar Engkau kami gagal. Di luar Engkau kami akan mati. Di luar Engkau kami tidak akan pernah mencapai akan tujuan yang telah Kau tetapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. We praise you. Mari angkat tanganmu dan sembah Dia. No matter what. We will sing for Thy praise. The Lord. Yes, to the King of Thy praise. For He
Yes, Lord. Come on. We magnify your name. Let's worship Him. You alone deserve the glory, Woo! the honor and the praise. Yes. Lord Jesus, This song is forever yours. come on, sing it out. 1,000 hallelujahs and 1,000 more. Yes! We give you. We praise you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang kepadanya kita dapat diselamatkan. Hanya satu nama, yaitu nama Yesus. Nama yang begitu mengasihi kita sehingga dia rela untuk menanggung semua dosa-dosa kita. Karena itu kami mau memuji Engkau, Tuhan. Kami mau memuliakan nama Engkau karena Engkau layak terima segala pujian. Kau anak domba Allah yang sudah mau mati menebus semua dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami memuji, kami meninggikan nama Engkau. Dan firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 23 berkata, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oh yes, thank you Lord Jesus. Terima kasih untuk kasih Engkau yang besar. Terima kasih untuk kasih-Mu yang ajaib, sehingga Engkau mau menderita. Kau mau menanggung semua dosa-dosa kami yang begitu banyak. Dan karena dosa-dosa kami, Engkau harus mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Engkau. Karena pengorbanan Engkau Tuhan, kami tidak lagi tinggal di dalam dosa, tapi kami boleh dimerdekakan dari dosa. Kami tidak hidup lagi untuk dosa, tapi kami hidup untuk kebenaran. Kami hidup untuk kerajaan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa berkati setiap jemaat Engkau untuk memahami, untuk mengerti betapa besarnya kasih Engkau, betapa tingginya, betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa luasnya kasih Engkau, tak terjangkau oleh pikiran kami Tuhan. Sehingga kami mau hidup di dalam kasih-Mu. Kami mau mengerjakan kasih Engkau yang ajaib itu. Kami tidak mau menyia-nyiakan kasih Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Taruh pengertian ini dalam hidup kami, sehingga kami boleh ditransformasi Tuhan, menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kami percaya sekalipun mereka masih kecil, tapi mereka berharga, mereka mulia dalam pandangan Engkau. Karena itu kami mau berdoa, kami memberkati mereka Tuhan. Kami katakan bahwa hati mereka terbuka terhadap setiap firman, terhadap setiap kebenaran-kebenaran yang akan datang dalam kehidupan mereka. Kami katakan ada roh yang humble, ada roh yang mau diajar, hati yang mau submit kepada otoritas yang datang dalam kehidupan mereka. Kami berkati mereka dalam proses pembelajaran. Kami katakan damai sejahtera, sukacita, kedamaian menyertai dalam proses pembelajaran mereka. Dan Tuhan, Engkau yang mengubah kehidupan mereka menjadi pribadi-pribadi yang menjadi sesuai dengan kehendak Engkau Tuhan, sesuai dengan rencana dan panggilan Engkau sejak semula dalam kehidupan mereka.
Kami juga berkati Tuhan setiap guru-guru sekolah minggu. Berkati mereka dengan roh hikmat dan pengertian. Bahkan urapan Allah ada atas mereka. Sehingga mereka mengajar dengan penuh kuasa. Dan bukan hanya sekedar informasi, tapi ada transformasi yang boleh dihasilkan lewat firman yang mereka sampaikan. Kami melepaskan, kami mengutus anak-anak ini ke dalam tangan Kau, dalam pembelajaran mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat belajar kids. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kurang jelas kedengaran. Lebih kuat lagi. Selamat pagi. Happy, great, or good Friday. Great Friday. Selamat merayakan Jumat Agung. Oke, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita salami samping kiri kanan kita. Amen. Sambut mereka sebagai saudari, saudara dalam Tuhan. Katakan hal-hal yang membangun. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara Saudari di dalam keluarga rohani ini. Dan dari tempat ini tak putus-putusnya kami menyampaikan kenapa jemaat ini ada, kenapa kita menjadi bagian dari jemaat ini, yaitu untuk menghormati Tuhan dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusatkan pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Dan untuk menopang mission statement ini, jemaat ini mempunyai 5 nilai inti. Yang pertama, the Lordship atau ketuhanan Yesus Kristus. Bahwa Yesuslah Tuhan, Dia yang berkuasa, Dia yang berdaulat penuh, Dia yang menjadi center, menjadi pusat dari kehidupan baik pribadi kita maupun dalam jemaat ini. Yang kedua, evangelis atau penginjilan, sebagaimana Yesus mengasihi orang-orang terhilang, karena itu Dia mau datang ke dalam dunia ini. Demikian juga kita dipanggil untuk menjadi mitranya, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yang ketiga, discipleship atau pemuridan, bahwa kita menghargai pertumbuhan rohani setiap orang. Kita bukan sekedar mengumpulkan orang, tapi kita dipanggil untuk menjadi murid dan untuk memuridkan orang lain, supaya kita bisa bertumbuh. Yang keempat, leadership atau kepemimpinan. Setiap orang punya dan bisa untuk memimpin, karena kita dipanggil untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Dan setiap potensi kepemimpinan dalam jemaat ini terus dilatih dan dikembangkan. Yang terakhir, family, keluarga. Kita menghargai hubungan jangka panjang, bukan hanya pertemuan sesaat, tapi kita bersama-sama dalam jemaat ini saling membangun satu dengan yang lain.
menolong satu dengan yang lain dengan ketulusan dan kemurnian. Dan kita tidak mengorbankan keluarga hanya untuk pelayanan sesaat. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan saudara. Saudara bisa memberikan secara langsung melalui amplop-amplop yang telah tersedia, ataupun bisa mentransfer persembahan saudara di nomor rekening gereja. Dan untuk persembahan ayat firman Tuhan saya ambil di Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami boleh memperoleh kekayaan, kami boleh memperoleh keuangan Tuhan. Segala sesuatu yang kami miliki, kami tahu, kami sadar, semuanya itu berasal, bersumber daripada Engkau. Karena itu kami mau memberi apa yang ada pada kami memberikan persembahan, perpuluhan, berkati, kuduskan setiap persembahan dan perpuluhan yang kami berikan. Kami mau memberikan dengan ketulusan, kami memberi dengan sukacita dan pengharapan kepada Engkau. Berkati, kuduskan semua persembahan ini Tuhan, agar ini boleh berkenan, berbau harum di hadapan tahta hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagi Engkau. Amin. Silakan memberi Bapak Ibu Saudara. Sambil saudara memberikan persembahan, ada berapa penyampaian? Hanya satu penyampaian, yaitu untuk ibadah perayaan Paskah. Kami mengajak setiap jemaat untuk bersama-sama kita merayakan Paskah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Maret jam 10 pagi di tempat ini, di Gereja Every Nation Manado. Disampaikan setelah ibadah, bersama-sama kita akan ke Lake Garden untuk fellowship sekaligus merayakan Paskah. Dan di Lake Garden untuk anak sekolah minggu akan ada lomba cari telur Paskah. Dan bagi Bapak Ibu Saudara, silakan atau boleh membawa makanan kecil, makanan ringan, tapi jangan terlalu ringan, jangan bawa kapas. Dan anak sekolah minggu yang akan berenang, silakan membawa, orang tua bisa menyiapkan pakaian baju renang. Bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa bawa permainan, catur atau halma, ludo dan kawan-kawannya, gaple. Demikian pengumuman, dan pastikan kita bersukacita karena saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut Pastor Rivo Kekunsi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Pak Niko. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Jumat Agung. Kita bersama-sama bersukacita hari ini kita bisa beribadah, memperingati secara khusus apa yang menjadi bagian dari apa yang dirayakan gereja dalam kalender gereja, yaitu hari Jumat Agung. Kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus dan bahkan kematiannya. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Pastor Leopold sebagai gembala dan tim kepemimpinan gereja untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya lanjut dengan khotbah yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan sebuah update
dari Every Nation Indonesia mengenai leadership 113. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada Sabtu 23 Maret 2024 minggu lalu telah dilakukan wisuda leadership 113 angkatan kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana dari Every Nation Manado kita bersyukur ada 2 peserta. Mari kita beri aplaus, mungkin boleh berdiri, kita beri apresiasi untuk Ibu Martini dan juga Saudari Yulia. Sekali lagi kita beri aplaus untuk mereka yang telah menyelesaikan program pelatihan ini, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pastor Leopold, Gembala dan tim untuk dukungan, kesempatan juga sehingga peserta dari Manado bisa menyelesaikan pelatihan ini. Saudara, dikatakan di sana di 2 Timotius 1 ayat 13. Mengapa 113? Sebenarnya dari ayat ini. 2 Timotius 1 ayat 13. Firman Tuhan katakan, peganglah apa yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Apa yang kita lakukan dalam training ini, saudara, kita memberikan pengajaran yang sehat, memastikan para pemimpin kita mendapatkan dasar-dasar kepemimpinan maupun teologi dasar yang sehat, dan supaya mereka dapat melakukan itu dalam iman dan dalam kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kelas kecakapan ini ada untuk menolong seluruh pemimpin di Every Nation Indonesia. Saudara yang join kelas ini, saudara akan bergabung dengan seluruh peserta dari Every Nation Indonesia untuk saudara diperlengkapi, menolong saudara supaya lebih efektif dalam melayani. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, kita memiliki satu kerinduan bersama sebagai sebuah Every Nation Indonesia, sebagai sebuah gereja di bangsa ini. Ada misi 2530, di mana kita melihat pada tahun 2025 hingga 2030 ada kerajaan Tuhan melalui gereja Every Nation di setiap provinsi di Indonesia. Amin. Berapa dari saudara percaya untuk itu? Dan kita perlu terlibat di dalamnya, amin. Dan kita perlu lebih banyak pemimpin untuk diutus. Batch yang pertama dari leadership 113 telah meluluskan 177 lulusan. Ada 14 orang dari Manado yang waktu itu kita rayakan ketika masih di gedung lama. Dan batch kedua ini bersama-sama ada 65 lulusan dari seluruh Indonesia, sehingga total ada 242 lulusan. Kelas ini berlangsung selama 18 bulan, Bapak Ibu Saudara. Batch yang ini dimulai sejak Agustus 2022. Wow, begitu panjang perjalanannya Bapak Ibu Saudara. 2 kali dalam sebulan, setiap hari Minggu jam 3 sampai jam 6 sore. Jadi kita perlu appreciate Ibu Martini maupun Yulia untuk pengorbanan mereka. Hari Minggu mungkin bisa santai, bisa fellowship dengan keluarga atau dengan oikos, tapi mereka memberi waktu untuk diperlengkapi. Angkatan berikutnya Bapak Ibu Saudara akan mulai pendaftarannya di akhir Juli 2024. Kalau saudara berminat, saudara bisa hubungi saya sebagai bagian dari tim. Kita akan akomodir untuk semakin banyak diperlengkapi sehingga kita menghasilkan pemimpin-pemimpin yang akan memuliakan Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau itu saudara segera siapkan diri, Agustus kita akan mulai kelas yang baru. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Dan topik khotbah hari ini, Bapak Ibu Saudara, dalam memperingati Jumat Agung, secara khusus saya mau menyoroti pesan firman Tuhan pada kejadian di malam di mana Yesus ditangkap sebelum disalibkan. Dan saya memberi judul khotbah pagi hari ini adalah Grace for the Shaken Faith. Kasih karunia bagi iman yang terguncang. Nah, mari kita lihat teks firman Tuhan kita pagi hari ini di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 26 hingga ayat yang ke-42. Bila Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan bagian Alkitab tersebut, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan mari kita membaca berbalas-balasan. Saya mempunyai teks ini juga di dalam slide sehingga kita dapat mengikutinya bersama. Saya akan mulai terlebih dahulu, lalu kemudian saudara membaca ayat yang selanjutnya, kita bergantian hingga ayat 42, kita baca bersama-sama. Mari kita mulai. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Ayat 27, lalu Yesus, kamu semua akan tergoncang.
Ayat 28, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Pun aku harus mati bersama engkau. Aku tak akan menyangkal engkau. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ia berkata kepada Petrus, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Ketika kami bisa bersama-sama di tempat ini berkumpul memuliakan Engkau di hari di mana kami mengingat akan pengorbanan Engkau, kematian Engkau di kayu salib bagi kami. Tolonglah kami melalui firman, teks yang kami baca, supaya sungguh-sungguh mata hati kami dibuka, dicerahkan untuk melihat kepada kebenaran yang ingin Engkau tanam dalam hati kami. Dan tolonglah kami untuk berubah. Ajarlah kami ya Roh Kudus, supaya kami hidup melakukan firman-Mu dan nama-Mu dipermuliakan atas seluruh kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami keadaan di mana jiwa atau emosi atau perasaan kita pernah terguncang. Betul? Situasi ini cenderung mungkin kita memberi respon. Ini berdampak negatif dan bahkan membuat kita kesulitan untuk mengatasinya, Bapak Ibu Saudara. Berapa dari kita ketika kita terguncang terhadap suatu keadaan, malah kita kemudian justru jatuh sakit. Betul? Ada yang pernah mengalami itu, Bapak Ibu Saudara? Kita sakit secara jasmani atau bahkan kita mungkin mengalami trauma. Minggu lalu ketika saya, Yulia dan beberapa teman-teman yang lain dari tim mengadakan perjalanan ke Surabaya, tidak lama sejak kami tiba, 2 jam sejak kami tiba, ketika kami sedang duduk makan siang, terjadi gempa. Yang mungkin Bapak Ibu Saudara ikuti dari berita, ada gempa 6,5 skala Richter yang pusatnya ada di Tuban, di Pulau Bawean, dekat situ Bapak Ibu Saudara. Kami sedang duduk makan dan kemudian kami diguncang dengan gempa. Pengalaman kita sebagai orang Manado ketika tanah goyang terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Kita tahu tidak akan lama, betul? Biasanya tanah goyang kalau di Manado paling berapa? 5-10 detik so lama. Tapi apa yang terjadi hari itu hampir 1 menit Bapak Ibu Saudara. Kami sedang duduk makan dan kemudian tempat itu bergoyang. Saya pikir saya lanjut makan, tanya Yulia, kami oke, makan terus karena kita pengalaman di Manado tidak lama. Tapi hampir 1 menit antara mau keluar atau mau tinggal.
Dan yang terjadi setelah itu Bapak Ibu Saudara, semua orang panik, keluar. Waktu mendekati pukul 5 sore di Surabaya, ketika itu orang akan menjelang berbuka puasa. Semua orang panik, semua orang keluar, meninggalkan kantor, meninggalkan tempat mereka, dan terjadilah macet. Kami sulit untuk dari tempat makan menuju ke hotel kami, padahal cuma dekat, kira-kira tidak sampai 1 kilo jaraknya. Setelah kami makan, Bapak Ibu Saudara, terjadi gempa tersebut, lalu kemudian kami harus check in di hotel di tempat kami menginap, dan betapa luar biasanya Bapak Ibu, kamar yang kami dapatkan adalah Yulia dapat kamar di lantai 10, saya di lantai 11, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesudah gempa, begitu kami tiba di resepsionis, manajer yang bertugas dengan penuh, kita tahu tampang khawatir, tetapi kemudian mencoba membahasakannya dengan agak santai. Bahwa Bapak Ibu, bila nanti terjadi sesuatu, pintu tangga darurat ada di ujung sebelah utara dan tangga darurat ada di ujung sebelah kanan. Dan kami menerima kunci dengan sedikit gemetar buat saya Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang kami lakukan adalah, oke, Yulia karena koper lumayan berat, lebih baik toran 2 Yul, toran check in Jo, taruh barang di kamar, kontorang langsung pergi di gereja. Kami pun langsung menuju gereja, itu pun kesulitan untuk mendapat tumpangan. Malam itu saya tertidur, tiap 2 jam terbangun. Saya terbangun pertama jam 1, saya kira sudah pagi. Saya terbangun jam 1, saya setrika baju untuk acara wisuda besok. Lalu saya tidur lagi. Saya bangun kemudian jam 4. Saya baca Alkitab dan saya prepare untuk khotbah yang harus saya lakukan di Jogja. Lalu kemudian saya tidur lagi, saya bangun setengah 7, saya bilang, Tuhan terima kasih. 1 malam tidak ada goncangan gempa apapun. Kita tidur dengan rasa khawatir. Kita tidur dengan trauma karena baru saja mengalami gempa. Hampir selalu ketika kita mengalami guncangan, saudara, jiwa kita, emosi kita betul-betul tidak bisa menahannya. Apalagi kalau goncangan itu terjadi menyangkut orang yang dekat dengan kita sendiri. Kita bisa sakit hati, kita bisa terluka, betul? Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana bila Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa iman kita akan tergoncang? Bagaimana jika Tuhan yang besar, yang penuh kasih, yang ajaib, Allah yang melakukan begitu banyak mujizat, Yesus yang begitu dekat dengan murid-muridnya, di waktu-waktu terakhirnya dia menyampaikan kepada murid-muridnya perkataan yang begitu luar biasa. Imanmu akan tergoncang. Beberapa saat lagi iman kalian semua akan tergoncang. Nah, apa maksudnya? Apakah Tuhan dengan sengaja menginginkan murid-murid untuk mengalami trauma? Atau untuk mengalami sakit hati? Atau untuk mengalami depresi, saudara? Yang terjadi adalah Tuhan Yesus memberikan mereka petunjuk akan apa yang terjadi dengan murid-murid dan bahkan juga dengan dirinya sendiri kalau kita perhatikan. Ada konflik. Situasi yang terjadi adalah mereka sudah selesai makan perjamuan Paskah yang terakhir bagi Yesus. Dan kemudian mereka menuju ke satu tempat yang bernama Bukit Zaitun. Di situ ada sebuah taman Getsemani. Dan perkataan Yesus di situ ditanggapi oleh murid-murid. Nah, ini yang akan kita lihat. Sehingga kita bisa menemukan, saudara, dari teks ini, apa yang harus kita lakukan saat iman kita tergoncang. Pikirkan hidup Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Atau mungkin beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun terakhir ini. Berapa kali saudara merasa tergoncang oleh karena keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang mungkin saudara harapkan. Semua dari kita pernah mengalaminya, betul? Nah, mari kita lihat 2 hal penting yang muncul Bapak Ibu Saudara dalam teks ini. Hanya 2. Yang pertama adalah apa yang Yesus katakan. Dan kemudian bagaimana Petrus. Karena kita melihat dari kitab Markus, yang menjadi hero selalu adalah Petrus. Kenapa saudara? Karena kitab ini ditulis sesuai penuturan Petrus. Markus adalah murid Petrus yang kemudian menulis Injil ini sesuai apa yang disampaikan Petrus. Selalu Petrus yang muncul di depan. Bahkan dalam momen yang paling buruk sekalipun, dia bukan hanya menjadi hero, tapi dia juga menjadi zero yang paling zero dari teman-temannya. Kita lihat ayat 27, apa yang Yesus katakan di sana?
dalam beberapa saat lagi, kamu semua akan tergoncang imanmu. Itu yang Tuhan katakan. Sebab ada tertulis, aku akan apa? Memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Lalu perhatikan apa yang Petrus tanggapi. Petrus katakan apa, saudara? Biarpun mereka semua tergoncang imannya, lalu kemudian aku tidak. Dia jadi hero di sini. Betul? Lalu ayat 30, Yesus menanggapi. Dia katakan apa? Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku berapa? 3 kali. Dan Petrus menanggapi, saudara, dikatakan apa? Tetapi perhatikan di sana, dikatakan apa? Dengan lebih bersungguh-sungguh. Tadi Petrus bilang, Tuhan, aku tidak akan tergoncang imanku. Lalu Yesus katakan, oh tidak, kamu justru akan tergoncang dan kamu akan menyangkal aku 3 kali. Tapi Petrus katakan dengan lebih bersungguh-sungguh, Tuhan tidak. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Dan perhatikan apa narasi firman Tuhan katakan, bahkan siapa saja? Semua yang lain pun, murid-murid yang lain pun berkata demikian. Lalu terjadilah Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka pergi berdoa di Taman Getsemani. Dan saat itu juga Tuhan berdoa dalam kesedihan yang mendalam. Alkitab katakan, Petrus menyampaikan kesaksiannya. Dia bilang apa? Seperti mau mati rasanya. Lalu Tuhan pergi berdoa, dan kebanyakan dari kita familiar dengan kisah ini. Ketika Tuhan selesai berdoa yang pertama, dia datang kepada murid-muridnya dan dia mendapati mereka apa, saudara? Tertidur. Pastikan sebelah kiri kanan saudara tidak sedang tertidur. Betul? Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan? Ayat 37 hingga 38. Simon sedang apa? Sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ayat 40 mengatakan, bahkan ketika Yesus pergi berdoa dan ketika dia kembali lagi, dia mendapati apa? Mereka sedang tertidur karena apa saudara? Mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Siapa murid-murid? Mereka yang tadi mengatakan apa? Bahwa mereka lebih apa saudara? Lebih bersungguh-sungguh lagi mengatakan bahwa sekalipun kalau kami harus mati bersama dengan Engkau Tuhan, kami tidak akan menyangkal Engkau. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Pada kenyataannya adalah mata mereka berat. Mereka tertidur dan mereka tidak sanggup untuk menjawab apa kepada Yesus. Ada 3 hal, 3 kebenaran yang ingin saya bagikan pagi hari ini bagi kita semua. Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan mengalami goncangan iman. Kebenaran yang pertama adalah goncangan iman yang dialami Petrus dan murid-murid sebenarnya menunjukkan kebenaran mengenai diri kita yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang kita lihat di sini? Inilah kita sebenarnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Betul? Firman Tuhan katakan mereka tadi dengan gagah dan lebih bersungguh-sungguh membuat pengakuan bahwa mereka akan setia kepada Tuhan Yesus. Tetapi tidak jauh dari saat yang tadi itu, mereka justru apa? Tertidur saat Yesus sangat sedih. Mereka tidak dapat berdoa bagi Yesus. Bahkan mereka meninggalkan Yesus. Mereka melarikan diri dan Petrus menyangkali serta mengutuk Yesus. Berapa dari saudara pernah mengalami situasi di mana kita ingin melakukan apa yang baik buat Tuhan, tapi selalu kita gagal. Kita pernah
berjanji atau kita pernah membuat suatu menyatakan kerinduan kita, membuat suatu komitmen, Tuhan saya ingin melakukan sesuatu yang lebih baik lagi bagi Engkau, tapi nyatanya kita gagal. Kita dengan mudah berjanji setia kepada Tuhan, tetapi kita gagal lagi, kita jatuh lagi di dalam dosa. Bahkan Bapak Ibu Saudara, yang lebih parah lagi adalah saat tekanan yang lebih besar datang, kita justru menyangkali eksistensi keberadaan Tuhan. Berapa dari saudara pernah mengalami demikian? Saya pernah mengalami demikian, Bapak Ibu Saudara. Betul? Apakah itu karena keadaan keluarga kita? Atau masalah yang mungkin kita hadapi? Atau mungkin sakit penyakit, kesulitan dalam studi, atau tekanan dalam pekerjaan dan usaha yang kita lakukan? Saudara, kita ingin melakukan apa yang baik buat Tuhan, tapi selalu gagal. Tetapi selalu kita tertidur. Selalu kita gagal menepati apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan Yesus. Karena dalam keberdosaan kita, Bapak Ibu Saudara, kita menuruti daging. Tuhan Yesus katakan apa? Roh memang pedurut, tetapi daging lemah. Tapi pada kenyataannya, Saudara, kita menuruti daging karena kita lemah dalam roh. Berapa saudara menyadari demikian? Betul? Kita menyangkali Tuhan saat kita terguncang. Saat apa yang kita harapkan, saat ekspektasi kita terhadap Tuhan berlawanan dengan kenyataan yang Tuhan perlihatkan mengenai cara Dia bekerja. Bukankah murid-murid adalah orang-orang yang pertama ketika Yesus memasuki Yerusalem yang melemparkan pakaian dan bernyanyi bersukaria, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Betul? Tetapi murid-murid juga menjadi orang-orang pertama yang ketika mereka melihat kenyataannya berbeda, mereka lari. Dan mereka dicatat sebagai orang-orang yang meninggalkan Tuhan Yesus. Hal kedua yang ingin saya sampaikan bagi kita adalah goncangan iman bukan hanya menyatakan kebenaran mengenai siapa kita. Kita lemah, kita gagal. Kita tidak bisa menepati kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada kabar baik Bapak Ibu Saudara. Goncangan iman justru semakin menyatakan kebenaran mengenai pribadi Yesus yang sesungguhnya. Amen. Siapa Yesus yang kita lihat dalam goncangan iman dalam peristiwa ini? Dia adalah gembala yang dipukul. Gembala yang diperkenankan untuk menerima pukulan. Dalam istilah aslinya disamakan dengan gembala yang kemudian dibunuh. Ayat 27, Tuhan Yesus menyampaikan ini. Bayangkan saudara, selesai makan bersama, selesai sebuah perayaan, dan kemudian ada orang yang begitu mengasihi saudara dan mengatakan bahwa saya akan mati dengan cara yang keji dan kamu akan meninggalkan saya. Kira-kira kalau saudara ada di waktu itu, apa tanggapan saudara? Gila mungkin orang ini. Betul? Tapi itu yang Yesus katakan. Dia mengutip apa yang ditulis dalam Zakaria 13. Bahwa Yesus adalah gembala yang akan dipukul, yang akan dihajar, yang akan dibunuh oleh Tuhan. Senada dengan Yesaya 53, Yesus adalah hamba Tuhan yang menderita. Saudara, harusnya saudara, berapa dari kita familiar dengan teks di dalam Yohanes yang mengatakan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, akulah gembala yang baik. Saudara, pembicaraan itu terjadi ketika mereka makan. Harusnya masih jelas bagi murid-murid, Yesus baru saja bicara bahwa apa? Akulah gembala yang baik. Tapi mereka lupa mungkin. Apa yang Yesus katakan? Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Dan kemudian Yesus mengulang kembali statement itu. Dia bilang apa? Aku akan memukul gembala. Dia katakan Yahweh, Tuhan Allah akan memukul gembala, yaitu dirinya. Dan kemudian domba-domba itu akan tercerai-berai. Ingat saudara, kegagalan murid-murid untuk memahami siapa Yesus sesungguhnya tidak menahan Tuhan Yesus untuk menyatakan betapa Ia sangat mengasihi mereka. Amin.
Sekali lagi, perhatikan saudara. Kegagalan murid-murid untuk memahami siapa Yesus yang sesungguhnya tidak menahan Yesus untuk menyatakan betapa dia sangat mengasihi mereka. Amin. Sederhananya apa saudara? Kematian Tuhan Yesus bukanlah sebuah kebetulan. Apa yang kita peringati hari ini bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu Saudara. Bukan karena Adam dan Hawa makan buah itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga beberapa dari kita berpikir, oh nanti kalau kita sampai di sorga, maka orang pertama yang akan kita cari adalah Adam dan Hawa. Kenapa? Karena mereka memakan buah itu. Tapi dengar baik Bapak Saudara, kebenarannya adalah Allah telah merancang dan menentukan bahwa Kristus harus mati untuk menyelamatkan manusia sejak kekekalan. Sejak sebelum segala sesuatu diciptakan. Efesus 1 ayat 4 mengatakan begini Bapak Saudara. Saya tidak memilikinya di slide. Tapi dengar, Efesus 1 ayat 4 mengatakan begini. Sebab di dalam dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Statement ini termasuk pengorbanan dan kematian Yesus yang Yesus harus lakukan supaya kita menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan berkenan kita mengalami goncangan iman, saya percaya tujuannya adalah supaya kita selalu melihat bahwa apapun yang membuat kita tergoncang, ini yang akan selalu ada di hati kita Bapak Ibu Saudara. Bahwa Sang Gembala yang baik itu telah dipukul, telah dibunuh agar kita tahu betapa besarnya kasih-Nya kepada kita. Amin. Bahwa penderitaan, kematian, penguburan dan kebangkitan Kristus bukanlah rencana cadangan, bukan plan B. Tetapi sebelum segala sesuatu dijadikan, Allah telah menentukan Kristus untuk mati bagi dosa-dosa kita. Saudara, kalau kita mengalami goncangan iman, hari ini Bapak Saudara, apapun yang menggoncang iman saudara, keadaan di sekeliling saudara, ingat, kita harus terus sadar, apapun yang membuat kita tergoncang, Allah telah memilih untuk mengasihi saudara dan saya. Ada amin? Dan hal ketiga yang ingin saya sampaikan bagi kita pagi hari ini, bahwa goncangan iman yang dialami oleh Petrus dan murid-murid, goncangan iman yang juga bisa terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, menunjukkan bukan hanya siapa kita, menunjukkan kemudian lebih jelas lagi akan siapa Kristus, tetapi juga goncangan iman diperkenankan Tuhan supaya kita tahu bahwa ada pengharapan akan pemulihan dan itu hanya ada di dalam Kristus. Amin. Jadi, adakah pengharapan untuk keadaan di mana kita, tadi yang saya katakan, kita gagal, kita ingin mengasihi Tuhan, kita ingin hidup lebih sungguh-sungguh lagi buat Tuhan, tapi kita gagal, kita menyangkali Tuhan saat iman kita tergoncang. Apakah ada pengharapan Bapak Ibu Saudara? Jawabnya, ya ada. Amin. Sekalipun apa yang Tuhan katakan adalah kenyataan bahwa iman murid-murid akan tergoncang, dengar baik, itu belum selesai. Amin. Ayat 27-28, perhatikan. Kamu semua akan tergoncang imanmu. Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan? Sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Saudara tahu ini indah sekali Bapak Ibu Saudara. Tuhan memperkenankan iman murid-murid tergoncang untuk memurnikan hati mereka. Tapi dengar, dia juga berjanji bahwa dia akan memulihkan keadaan mereka. Dia tidak memperkenankan keterbatasan mereka, niat terdalam mereka untuk mengasihi Tuhan yang akhirnya gagal menguasai diri mereka. Tuhan tahu bahwa kita ingin melakukan semua yang terbaik bagi dia. Berapa dari saudara punya kerinduan yang tadi? Kita mau Tuhan, saya mau lebih sungguh-sungguh lagi buat Tuhan. Saya mau bawa saya hidup semakin mengasihi Tuhan. Oh Tuhan, kalau bisa dengan semua apa yang saya punya, dengan keluarga saya, dengan pendapatan saya, dengan usaha, apa yang saya bisa lakukan. Tuhan, saya mau lebih lagi bagi Engkau. Tetapi, saudara, berbagai keadaan yang datang membuat kita gagal.
Tapi dengar baik, Dia tidak membiarkan kita terpuruk dalam kedalaman hati kita yang selalu berujung pada kegagalan. Ada amin Bapak Saudara. Kenyataannya Tuhan Yesus bilang, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Betul? Dan Tuhan Yesus bilang, kamu akan tertidur dan mengikuti dagingmu. Apa maksudnya saudara? Maksudnya adalah justru Dia memperlihatkan kebaikannya. Dia gembala yang baik. Dia mengingatkan kita agar kita tidak terjebak dalam kelemahan dan kemudian Dia menuntun kita kepada pemulihan. Ayat ini sebenarnya saudara bicaranya seperti ini. Dengar baik. Teman-teman, murid-murid, apa yang akan kamu lihat denganku di Yerusalem ini, saat ini juga, detik itu juga, di Taman Getsemani, apa yang akan kamu lihat sesaat lagi? Bagaimana kamu meninggalkan aku seorang diri di taman ini? Yesus katakan, segera, dalam 3 hari lagi, kita akan bersama-sama kembali di Galilea. Saudara, di Galilea Petrus dan murid-murid bertemu Yesus pertama kali. Betul? Di Galilea mereka memulai perjalanan mereka mengikuti Yesus. Di Galilea mereka menerima panggilan sebagai penjala manusia. Tetapi dengar baik, di Galilea juga Yesus akan menjumpai mereka kembali setelah Ia bangkit dari kematian. Di Galilea juga Yesus akan menjumpai mereka kembali, mereka yang telah gagal mengikuti Yesus. Saya percaya ini pesan profetik bagi setiap Bapak Ibu Saudara pagi hari. Bahwa Tuhan tahu seluruh kedalaman hati saudara. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku tahu seluruh kedalaman hatimu dan aku tahu semua goncangan iman yang sedang engkau alami. Demikianlah firman Tuhan, aku tahu bahwa ada waktu di mana engkau kecewa dengan caraku bekerja yang mungkin tidak sesuai apa yang engkau harapkan. Tapi dengar baik, demikianlah firman Tuhan. Oleh kematian dan kebangkitanku, kata Yesus, engkau menerima pengampunan. Demikianlah firman Tuhan, aku telah dipukuli, aku telah dibunuh, agar engkau menerima pemulihan. Dan aku telah bangkit dari maut untuk mempersiapkan engkau untuk sebuah misi yang baru bagi kemuliaanku. Saudara, apa yang terjadi di Galilea? Yesus menemui mereka yang gagal. Yesus mengampuni mereka. Dan Tuhan memulihkan mereka. Bukan hanya untuk keadaan mereka hari itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk apa? Untuk sebuah misi yang lebih besar. Yesus mengumpulkan mereka kembali ke Galilea. Dari sana, Dia memerintahkan mereka untuk pergi dan menjadikan segala bangsa murid. Saudara, apa saja area dalam hidup saudara hari ini yang mengalami chaos, yang mengalami kekacauan, atau mengalami ketidakpastian? Saudara yang lebih tahu di hadapan Tuhan. Engkau mungkin kocar-kacir dengan keadaanmu di hadapan Tuhan. Atau apa saja area dalam hidup saudara yang mengalami kegagalan yang masih menghantui saudara hingga saat ini. Apakah kegagalan dalam keluargamu, kegagalan dalam hubungan yang kau miliki, kegagalan dalam pekerjaan, dalam semua pengharapanmu. Tapi izinkan saya menyampaikan berita ini. The grace for the shaken faith. Kasih karunia dari Tuhan bagi engkau yang terguncang imanmu pagi hari ini. Engkau ada di sini bukan kebetulan. Dengar baik, this is the grace for the shaken faith. Kristus mati sebagai bukti bahwa Dia mengasihi saudara dan saya. Amin. Dan Dia bangkit agar kita dipulihkan bagi panggilannya yang besar. Ada amin?
Mari kita bangkit berdiri dan merespon firman Tuhan ini dengan melakukan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara memiliki elemen perjamuan, siapkan elemen perjamuan saudara. Biar kita mengambil waktu ini di hadapan Tuhan, bukan hanya elemen perjamuan yang saudara siapkan, tapi mari ambil waktu beberapa menit ini untuk saudara mempersiapkan hati saudara di hadapan Tuhan. Ini adalah sebuah sakramen kudus yang kita lakukan bersama-sama sebagai sebuah gereja. Buka hati saudara di hadapan Tuhan pagi hari ini. Dan mari kita merendahkan diri bersama-sama. Dan mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan pagi hari ini. Biar setiap kepala tertunduk, biar setiap mata tertutup, dan biar setiap hati kita arahkan kepada Tuhan. Bapa, kami terbuka dan kami bertobat dari semua keadaan kami, dari semua keterbatasan kami. Kami tahu bahwa kami memiliki keinginan untuk mengasihi Tuhan, untuk setia kepada Tuhan, namun oleh karena dosa, oleh karena kami tidak mampu dan kami menuruti daging, kami gagal Tuhan. Dan kami seringkali menyangkali keberadaan Engkau. Tapi pagi hari ini, kami mengucap syukur untuk berita anugerah yang kami dengar. Untuk pengampunan dan kasih Kristus. Bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau menerima kami jauh melebihi ekspektasi kami. 3 kali Petrus menyangkali. 3 kali juga Petrus tertidur. Murid-murid tertidur. Tetapi dengar baik, Tuhan mengasihi mereka melampaui semua kegagalan itu. Dan sebelum kita makan roti kita pagi hari ini, mari lihat apa yang firman Tuhan katakan di Zakaria 12 ayat 10. Apa yang Yesus kutip tadi, Bapak Ibu Saudara, merupakan sebuah bagian yang utuh dari sebuah nubuatan yang mengatakan begini, bahwa ada waktu di mana Tuhan akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Bahwa orang banyak di Yerusalem akan melihat dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal. Dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Selanjutnya di Zakaria 13 ayat 1 dikatakan, pada waktu itu, pada waktu ketika gembala itu dihajar, pada waktu ketika gembala itu dipukuli, dibunuh, akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud, bagi keturunan Daud, bagi orang-orang yang percaya dan bagi penduduk Yerusalem, suatu sumber untuk membasuh dosa dan kecemaran melalui tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan di atas kayu salib. Mari kita angkat roti kita pagi hari ini. Kita mengucap syukur. Bapak, terima kasih pagi hari ini. Kami tahu oleh tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan, oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan dari dosa kami. Kami menerima kesembuhan secara jasmani dan bahkan bagi seluruh keadaan kami. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang telah dikorbankan bagi kami. Dan kami melakukan ini dengan sikap hati yang sungguh-sungguh menghormati dan menghargai pengorbanan-Mu. Terima kasih, kasih karunia-Mu tersedia di tengah-tengah setiap goncangan iman yang kami hadapi. Ambil dan makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari siapkan cawan saudara, anggur saudara pagi hari ini. Dan mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, sumber yang telah dicurahkan untuk pembasuhan dan penyucian bagi dosa kami, untuk membasuh dosa dan kecemaran kami, itu datangnya daripada Engkau. Darah-Mu telah ditumpahkan di atas kayu salib untuk menebus dan menguduskan kami. Biarlah sejak saat ini dan selalu terus, kami akan selalu memandang kepada Dia yang telah ditikam, Dia yang telah diremukkan untuk harga bagi dosa-dosa kami. Terima kasih untuk darah-Mu yang dicurahkan menjadi perjanjian dan pengampunan bagi dosa-dosa kami. Ambil dan minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekali lagi mari kita berdoa. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Bapak, terima kasih pagi hari ini. Biar ini menjadi pengharapan kami di masa Paskah ini. Ini menjadi pengharapan kami bahwa dalam seluruh goncangan iman yang kami hadapi, apakah itu karena keluarga kami, apakah itu karena pekerjaan kami, apakah itu karena studi kami, apakah itu karena tekanan yang datang dari berbagai sisi, berbagai penjuru kehidupan kami. Inilah pengharapan kami, inilah kasih karunia itu, bahwa Engkau datang dan Engkau memulihkan kami. Engkau mempersiapkan kami untuk sebuah misi, untuk sebuah panggilan yang lebih besar, untuk hidup yang memuliakan Engkau, yaitu agar setiap bangsa mengenal dan mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur Tuhan pagi hari ini, meteraikan firman-Mu dalam hati jemaat-Mu pagi hari ini, dan biar kebenaran-Mu mengerjakan buah bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan untuk menyembah Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Terima kasih karena Engkau menyerahkan nama-Mu bagi kami, menyerahkan nyawa-Mu bagi kami, Tuhan. Katakan, bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi, dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu. Bapa, Kau Rajaku. Bukan dengan perbuatanku atau juga kebaikanku, katakan, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan.
sama-sama katakan. Segala yang baik ada karena-Mu. Oh, katakan mataku. segala kebaikan Engkau, di mana Engkau mati bagi dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, di mana Engkau mengasihi akan kehidupan kami. Engkau tidak melihat siapa kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih sebab Engkau melayakkan kami. Engkau rela menanggung akan segala pelanggaran yang kami buat. Dan hari ini Tuhan, aku berdoa, Engkau menguatkan kami, sehingga apa yang Engkau sudah berikan kepada kami Tuhan, itu akan menjadi sesuatu membuat kami hidup di dalam memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kebaikan Engkau, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Jemaat, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan segala kebaikan diberikan kepada engkau. Tuhan memberi engkau kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan memberi engkau rasa aman sebab Dia menjaga engkau.
Dia melindungi engkau, dan Dia menguatkan, meneguhkan engkau. Di dalam nama Yesus, Allah Immanuel menyertai engkau. Di dalam nama Yesus. Amin.